dalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer. Andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tanggapan kedua untuk Ustadz Farhan Abu Furaihan ketika dia berceramah membawakan ayat Al-Quran Al-Yawma Akmaltu Lakum yang sudah saya bahas, saya tanggapi pada video sebelumnya. Dia memberikan contoh tentang masalah yang diada-ada itu adalah masalah talqin mayit. Seakan-akan dia mau mengadu dari sahabat satu dengan sahabat yang lain. Jadi sampai ada narasi jika ada satu orang sahabat kemudian sahabat yang lain tidak mengerjakan, maka ini tidak bisa dijadikan pegangan. Nah, ini kan mau mengadu sahabat namanya kalau seperti itu. Kalau kita balik bertanya kepada si Ustadz ini, apakah si sahabat ini mengerjakan perkara yang diada-adakan atau perkara baru sehingga sahabat itu adalah ahli bid'ah? Begitu. Jangan dibanding-bandingkan seperti itu, Pak Ustadz Farhan Furaihan. Jadi masalah talqin mayit ini sudah banyak dibahas sejak dulu oleh para ulama-ulama kita, termasuk dari 4 mazhab ulama. 4 mazhab ini sudah membahasnya Pak Farhan Furaihan. Toh andaikan sampean memilih pendapat yang tidak diperbolehkan, nah itu kan pilihan sampean. Tapi sampean harus lebih menghargai ulama yang mengatakan boleh, mengatakan tidak apa-apa. Bukan berarti ulama itu tidak tahu terhadap dalilnya Pak Farhan. Makanya ada kaul muhtar. Itu namanya kaul yang dipilih. Ulama itu memilih kaul ini Pak Farhan. Baik, saya akan membacakan dari ibarat beberapa madhab, dari 4 madhab ya. Yang pertama dari madhab tertua, yaitu dari Hanafiyah. Di dalam kitabnya, dalam Hasyiyah Raddul Mukhtar juz 2 halaman 205, Syekh Ibnu Abidin ini menjelaskan dari ulama Hanafiyah, wa innama la yunha an talqinil mayyiti ba'da dafni li'annahu la darara fihi bal naf'un. Tidak dicegah untuk melaksanakan talqin terhadap mayit setelah dikubur. Kenapa kok tidak dicegah? Li'annahu la darara fihi. Karena itu tidak apa-apa, tidak berbahaya, bal naf'un, tetapi itu malah bermanfaat terhadap mayit. Ini komentar dari mazhab Hanafiyah. Fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri, karena mayit itu bisa menjadi tenang dengan sebab adanya zikir, bisa menjadi senang dengan sebab adanya zikir. Ini pertama. Yang kedua dari mazhab Malikiyah Pak Farhan, Muhammad bin Yusuf Al-Muwaffaq dalam kitabnya At-Taj wal Iqlil juz 2 halaman 375 beliau menjelaskan, idza udkhilal mayyitu fi qabrihi fa innahu yustahabbu talqinuhu fi tilkas sa'ah. Jika mayit sudah dimasukkan ke liang kuburnya, maka sesungguhnya disunatkan untuk membaca talqin pada saat itu, mentalqini mayit pada saat itu. Wa huwa, perlu diingat oleh Pak Farhan Furaihan, Abu Furaihan, wa huwa fi'lu ahlil madinati as-solihina minal ahyar. Ini perbuatan talqin mayit ini adalah pekerjaan ahli Madinah yang soleh-soleh minal ahyar. Dari pilihan-pilihan orang-orang soleh pilihan waktu itu sudah mengerjakan Pak Farhan.
Ini di dalam mazhab Malikiyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafnihi. Disunatkan mentalkini mayit setelah selesai dikubur. Ini komentarnya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 5 halaman 303. Dari mazhab Hanabilah, wa sunnah talqinuhu ayil mayyiti ba'da dafni indal qabri. Disunatkan mentalkin mayit setelah dikuburnya. Ini terdapat di dalam kitab Syarhu Muntahal Iradat juz 1 halaman 374. Dari semua ulama madhab yang 4 ini mensunnahkan untuk membaca talqin. Terus bagaimana sekarang ulama Anda sendiri? Saya akan membaca komentar ulama Anda di kitabnya, yaitu kitab Ar-Ruh, yang mana kitab Ar-Ruh ini dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Ibnu Taimiyah. Ini termasuk ulama-ulama Wahabi. Dalam kitab Ar-Ruh juz 1 halaman 29 dan 30, Ibnu Qayyim berkomentar, faslun wa yadullu ala hadza aidan ma jara alaihi amalun nasi qadiman wa ilal ana min talqinil mayyiti fi qabrihi. Yang menjadi dasar terhadap pekerjaan ini, yakni mentalkini mayit, adalah sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu sampai masa saat ini, kata Ibnu Qayyim, yaitu min talqinil mayyiti, dari mentalkini mayit fi qabrihi, di kuburannya. Walaula annahu yasma'u dzalika, andaikan mayit tidak mendengarkan terhadap talqin itu, wa yantafi'u bihi, dan mengambil manfaat dari talqin tersebut, lam yakun fihi faidatun, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang Madinah waktu itu, para orang-orang saleh di Madinah, maka apa yang dikerjakan oleh ulama-ulama terdahulu ini adalah lam yakun faidah, maka tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya berarti ulama itu mengerjakan, kata Ibnu Qayyim. Wa kana abasan, dan ini akan menjadi sia-sia. Kemudian beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, meneruskan tulisannya, wa qad su'ila anhul imamu Ahmadu. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah talqin mayit ini. Fastahsanahu, maka Imam Ahmad menganggap baik terhadap pekerjaan talqin mayit ini. Jadi ingat, fastahsanahu, menganggap baik. Wahtajja alaihi bil amali, dan ini dijadikan hujjah untuk diamalkan. Jadi ini Pak Farhan Furaihan dari semua mazhab, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, juga komentar ulama Anda sendiri, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan bahwa disunatkan untuk membaca talqin terhadap mayit. Jika Anda masih bersikukuh akan menganggap bid'ah, sesat terhadap kami yang mengerjakan talqin, maka sesatkan dulu dari 4 mazhab ini, dan termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti mereka semua itu adalah calon-calon neraka ulama yang saya sebut namanya ini. Berarti yang akan masuk surga hanya Anda. Toh andaikan saja sampian ini menghargai perbedaan, tidak bilang seperti ini, oh, menurut ulama ini boleh, menurut saya lebih memilih itu, saya akan hargai kalau seperti itu. Jadi Anda memilih yang tidak boleh, padahal yang membolehkan atau bahkan mensunahkan itu juga punya dasar, Pak Farhan Abu Furaihan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khairan minis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.